Kalau kita udah lumayan familiar dengan ngebikin game pakai Unity, suatu saat pasti kita akan ketemu dengan yang namanya plugins dan tools. Banyak banget plugin di Unity Asset Store dan tempat-tempat lain yang bisa kita pakai buat bikin project kita jadi lebih keren lagi. Tapi terkadang milih tools yang sesuai dengan kebutuhan kita tuh gampang-gampang susah. Pertimbangannya tuh jadi banyak banget ya, mulai dari harga, kegunaan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang pusing milih tools yang sesuai dengan yang kita inginkan. Di video kali ini, saya akan share beberapa pertimbangan yang bisa kita pakai saat kita sedang memilih untuk menggunakan tools untuk Unity. Sehingga kita bisa lebih pede nih saat kita ngegunain asetnya nanti. Yuk, mulai! Halo semuanya, selamat datang di channel Ksatria Game Dev, channel yang ngebahas berbagai macam hal tentang game development. Hari ini saya mau ngomongin tools nih. Saya tuh seneng banget ngunjungin website asset store-nya Unity buat sekedar ngintip-ngintip tools apa aja sih yang menarik dan kayaknya keren banget buat kita cobain. Nah, ketika udah ngebet banget sama satu tools ini nih, kadang suka galau, ini tuh toolsnya beneran bagus nggak sih buat project yang saya jalanin? Mungkin aja kan tools ini tuh kelihatan bagus, tapi harganya nggak murah, cara makainya juga belum tahu bener atau enggak, dan lain sebagainya. Saya jadi sering mikir, apakah worth it nggak ya buat ngabisin duit buat plugin ini? Nah, setelah membuat banyak project pakai Unity, saya akhirnya punya beberapa pertimbangan pribadi yang saya pakai ketika menentukan apakah tools ini tuh bisa untuk dipakai atau enggak. Nah, di video ini saya bakal share ya beberapa poin itu. Yang pertama itu adalah learning curve atau seberapa gampang kita mempelajari toolsnya. Saya pernah tuh nemuin tools yang kelihatannya menjanjikan banget, tapi setelah saya beli dan pakai, bingung banget cara pakainya. Yang bikin makin sebel, developernya tuh nggak nyediain dokumentasi yang baik dan malah kadang-kadang nggak up to date sama versi toolsnya dia sendiri. Jadi ketika kita mau pakai suatu tools, kita bisa evaluasi dulu nih, sesusah apa sih mengoperasikan toolsnya? Apakah waktu yang kita habiskan buat mempelajari toolsnya itu setimpal dengan penghematan waktu yang nanti kita dapetin? Salah satu indikator kemudahan pakai adalah kualitas dari dokumentasi tools ini. Apakah dokumentasinya itu cukup detail dan mudah dibaca, dan apakah selalu diupdate sesuai dengan versi terbarunya. Salah satu contoh tools yang dokumentasinya cukup bagus menurut saya adalah plugin Lean Touch dari Carlos Wilkes ini nih, yang ngebantu kita buat ngimplement banyak jenis gestur sentuhan di layar smartphone penggunanya. Pluginnya tuh menyediakan dokumentasi yang lengkap dan juga up to date, juga demo-demo scene yang memungkinkan saya tuh buat nyoba berbagai macam fitur yang ada di pluginnya. Nah, jadi saya nggak bingung cara pakainya gimana, dan saya langsung aja bisa fokus ke ngebikin fitur yang saya mau. Yang berikutnya, itu adalah kompleksitas dari toolsnya sendiri. Kita mungkin pernah nih menemukan tools yang powerful, yang mengcover fitur yang besar, seperti misalnya visual scripting, platformer engine, dan lain sebagainya. Tools kayak gini sebenarnya tuh sangat bagus, tapi kita perlu sedikit berhati-hati saat mau memutuskan buat pakai tools yang kompleks kayak gini. Biasanya tools yang memiliki fitur banyak kayak gini, itu tuh bagus sebenarnya karena dia mengcover banyak kebutuhan kita. Tapi tantangannya adalah biasanya tools yang dipakai kayak gini tuh kompleks dan membutuhkan waktu lama untuk memahami dan menggunakan dengan benar. Sebagai contoh, saya tuh sangat suka konsep yang ditawarkan tools yang bernama Zenjack, yang bisa kita pakai buat nyelesain masalah referensi objek di project kita. Tapi buat pakai Zenjack ini tuh membutuhkan ganti mindset ngoding yang itu tuh makan waktu lama buat dipelajari. Jadi kita nggak bisa lagi tuh cara pakainya dengan cara mono behavior biasa. Selain itu, bisa jadi Zenjack ini terlalu powerful dan kompleks kalau kita pakai di game-game skala kecil aja. Jadi saya pertimbangan banget nih kalau misalkan saya mau masukin Zenjack ke dalam plugin tools yang ada di project saya. Nah, selain fleksibilitas, kita juga perlu mempertimbangkan dari segi modularitasnya. Apa sih modularitas ini? Jadi modularitas tuh maksudnya gini, mungkin nggak sih kita tuh bisa pakai sebagian dari toolsnya aja, sementara sebagian yang lain kita tuh nggak pakai. Ini saya pernah kena contoh kayak gini nih. Saya pernah menggunakan satu tools game framework yang fungsinya tuh bermacam-macam. Mulai dari ngebikin health, ngebikin projectile system dengan berbagai macam bentuk, ada inventory systemnya juga, ada save game-nya juga, dan lain seterusnya. Nah, tools ini tuh kelihatannya menarik banget. Tapi yang saya pengen pakai kebetulan di project saya ini nih, saya pengen cuma pakai health systemnya aja. Karena game saya tuh game kartu, jadi nggak perlu projectile dan lain sebagainya. Nah, ternyata health systemnya tuh nggak bisa dipakai kalau kita tuh nggak masukin semua sistem yang lain. Karena si pembikin toolsnya ini tuh bikin toolsnya tuh sangat saklek. Jadi semua sistemnya tuh terkoneksi antara satu sama lain sehingga saya tuh nggak bisa pakai health sistemnya kalau saya tuh nggak ngimplement projectile-nya. Jadi lucu aja gitu, saya pengen bikin game kartu, pengen ngurangin health-nya dia. Tapi caranya saya tuh harus nge-spawn bullet yang dikenain ke kartunya. Kan itu nggak sesuai dengan logik yang saya harapkan. Jadinya saya nggak bisa pakai tools ini karena nggak kompatibel sama project saya.
Selain kita ngomongin modularitas, ada juga nih faktor lain yang nggak kalah penting, yaitu compatibility nih. Nah, perhatiin lagi nih, apakah tools yang mau kamu pakai itu tuh cocok dengan keadaan dari project kamu yang sekarang. Hal yang penting tapi suka kelewat itu apakah Unity version yang kita pakai itu disupport sama toolsnya atau enggak. Kalau di Asset Store, kita bisa lihat di bagian supported Unity version ini nih, dan bandingin dengan versi Unity yang kita pakai. Selain Unity version, kita juga perlu mencari tahu apakah saat tools ini dimasukin project, itu tuh bisa ngeganggu arsitektur project yang udah kita bikin atau enggak. Terkadang ada loh tools yang folderingnya tuh nggak bener banget, sampai kita tuh perlu mengutak-ngatik struktur project kita biar toolsnya tuh bisa berhasil jalan di project kita. Contoh lain nih, misal teman-teman punya suatu plugin yang mengubah tampilan inspektor jadi lebih kece, kayak Audit Inspector ini nih. Ini tools yang sangat keren banget. Tapi ternyata di salah satu framework engine yang udah ada di project teman-teman, ada juga satu script yang ngubah penampilan inspektor yang sama. Nah, ini tuh bisa jadi konflik nih. Unity-nya tuh akan bingung dia pakai project yang mana nih buat menampilin inspektornya. Nah, jadi kita perlu cari tahu ya dengan lebih seksama seperti apa kompatibilitas dari pluginnya terhadap projectnya teman-teman. Oke, masih kuat nggak nih dengerin paparannya? Kalau kamu sampai ke titik ini, berarti kamu tuh hebat banget loh, karena kamu punya semangat yang tinggi buat belajar tentang plugin bareng-bareng sama saya. Saya ada 2 poin lagi nih yang mau dibahas, jadi bear with me ya sampai selesai, biar dapetin semua manfaatnya. Yang selanjutnya itu adalah support dari pembuat toolsnya. Yang ini udah cukup jelas ya, menurut saya tools yang bagus itu adalah yang supportnya tuh kencang. Penting banget bagi suatu tools itu buat bisa up to date sama perkembangan Unity dan juga dia nge-support versi-versi dari Unity yang masih aktif. Perhatikan nih bagian releases dari store page ini. Kapan terakhir kali toolsnya diupdate? Jika ternyata sudah sangat lama toolsnya diupdate, ada kemungkinan kalau toolsnya ini tuh udah nggak diurusin lagi tuh sama developernya. Cari tahu juga gimana caranya ngontak developernya kalau ada masalah. Dan juga apakah si developernya itu responsif ketika ada yang tanya. Ini tuh jadi penting banget, soalnya banyak loh tools di luar sana yang kelihatannya bagus, tapi ternyata support dari developernya itu minim banget. Ini bisa jadi red flag kalau buat saya. Lalu kita juga perlu ngomongin tentang review. Ketika kita mampir ke store page dari pluginnya, coba perhatiin nih berapa banyak review yang diberikan dan detail reviewnya tuh seperti apa. Seperti halnya kalau kita pesan makanan atau belanja barang online aja, rating tuh bagian yang bisa dijadiin pertimbangan buat kamu. Yang terakhir, kita pasti ngomongin duit. Seperti yang misalnya teman-teman tahu, bisa jadi tuh ada plugin yang fungsinya sama, tapi ditawarin dengan harga yang berbeda atau bahkan ada yang gratis juga. Biasanya perbedaan plugin gratis dan berbayar itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama tuh adalah kompleksitas dari toolsnya. Plugin yang berbayar biasanya menawarkan fitur yang lebih canggih daripada yang gratis, support yang lebih baik, dan juga update yang terus dijaga. Sementara kalau plugin yang gratis, bisa jadi kita tuh cuma bisa terima nasib aja kalau misalkan pluginnya tuh ada isu dan perlu diupdate. Tapi ini juga bervariasi banget ya guys. Ada juga plugin-plugin gratis yang diurusin banget dengan baik oleh pembuatnya. Harga ini menurut saya adalah faktor yang terakhir, karena sebelum memutuskan apakah kita tuh harganya masuk akal atau enggak, kita bisa lihat lagi nih dari faktor-faktor sebelumnya, baru kalau udah kebayang kita pikirin apakah harganya tuh masuk buat investasinya. Kalau saya pribadi, jika memang toolsnya itu tuh udah saya cek, dan kebetulan saya ada uangnya, saya akan lebih condong akan coba membelinya. Karena saya lebih punya keyakinan kalau uang yang dikeluarin itu akan balik modal lah dalam bentuk penghematan waktu. Nah, itulah semua faktor yang kita bisa pakai untuk menentukan apakah suatu plugin itu layak bersanding di dalam project kita atau enggak. Mulai sekarang nih, kita bisa pertimbangin dengan lebih matang mana aja plugin yang benar-benar cocok buat digunain, mana yang mungkin lebih cocok buat coba-coba dulu. Nah, kalau buat saya pribadi, saya punya personal preference sendiri nih buat memakai tools yang ada di project saya. Yang pertama, saya itu lebih suka tools yang menyelesaikan problem spesifik dengan baik dibandingkan dengan tools yang banyak fitur tapi nggak terlalu powerful. Terus, toolsnya itu tuh nggak mengubah cara kerja kita, melainkan nge-improve cara kerja yang udah kita lakuin. Nah, saya sendiri nggak masalah kalau suatu tools itu tuh kompleks dan menyelesaikan permasalahan yang rumit. Yang penting tuh dia mudah dipelajari dan banyak contoh penggunaannya. Dan yang terakhir, yang paling penting, tools itu tuh harus cocok dengan kondisi project yang ada saat ini. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Ada pertimbangan khusus nggak saat memilih tools yang dipakai? Kalau misalkan teman-teman punya pertimbangan lain, silahkan share di kolom komentar ya, biar saya baca juga dan saya juga jadi belajar. Sip, itulah pembahasan mengenai tools di video kali ini. Nah, teman-teman mau tahu nggak apa aja sih plugin-plugin yang sering saya pakai buat project saya sehari-hari? Kalau misalkan teman-teman penasaran, langsung komen aja di bawah ya, biar saya bikinin videonya. Like aja kalau nggak suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu lagi, bye-bye!